Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Anak solih solihah SDIT Ali bin Abi Thalib, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan inayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya dengan baik dan lancar. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Anak solih solihah SDIT Ali bin Abi Thalib yang dirahmati Allah, pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha tahun 1441 Hijriah, walaupun dalam kondisi di masa pandemi COVID-19. Kita tetap bersyukur kepada Allah karena kita telah diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha, baik itu di rumah maupun di masjid atau di lapangan. Tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Anak solih solihah, di hari yang sangat berbahagia ini kita dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak takbir, untuk melaksanakan sholat Aid dan menyembelih hewan kurban. Anak solih solihah SDIT Ali bin Abi Thalib, tahukah kalian bahwasanya perintah untuk menyembelih hewan kurban itu dicontohkan oleh Nabi kita? Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Melalui perintah oleh Allah yang disampaikan melalui mimpi. Kita tahu Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Dan cinta kepada Allah melebihi cinta kepada apapun. Melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada istri, anak. Bahkan ketika mendapatkan perintah yang sangat menurut rasio tidak logis, yaitu untuk menyembelih putranya sendiri Nabi Ismail, tanpa ragu Nabi Ibrahim melaksanakan perintah tersebut. Sebelum melaksanakan perintah tersebut, Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail. Beliau berkata kepada Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail, "Mada taro? Apa pendapatmu wahai putraku Ismail?" Jika kita mendapatkan pertanyaan seperti itu, pasti anak solih solihah akan menjawab, "Aku tidak mau, masa aku mau disembelih, takut." Tetapi apa jawaban Ismail? Ternyata Ismail tanpa ragu, "Ya ayahku, laksanakan perintah itu." Dengan ikhlas dan patuh kepada Nabi Ibrahim, Ismail pun mau melaksanakan perintah tersebut, karena kita tahu bahwasanya Nabi Ismail ini adalah seorang putra yang sangat patuh kepada orang tuanya. Anak solih solihah SDIT Ali bin Abi Thalib, dari kisah ini kita mengetahui bahwasanya seorang Ismail adalah seorang putra yang sangat patuh dan taat kepada orang tua. Ini bisa menjadikan contoh bagi kita semua, bagi anak solih solihah SDIT
Ali bin Abi Thalib. Patuh kepada orang tua ini adalah sebuah perintah, karena kepatuhan ini akan membawa kita kepada surga. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, sebagai seorang anak, kita harus selalu patuh terhadap perintah orang tua, karena sesungguhnya Allah itu akan ridho kepada anak yang mematuhi orang tuanya. Jadi ridho Allah itu berada di ridho kedua orang tua. Tetapi jika kita tidak patuh kepada orang tua, maka Allah akan benci kepada kita, karena bencinya Allah itu juga tergantung kepada bencian orang tua. Anak solih solihah SDIT Ali bin Abi Thalib yang berbahagia, di sini Pak Amar akan menyampaikan hikmah dan teladan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Ismail. Sebagai seorang anak solih solihah, tentunya kita harus taat kepada orang tua. Tidak boleh membantah, apalagi marah-marah, apalagi sampai membentak, jangan, itu sangat tidak bagus. Kita harus memberikan kasih sayang kepada orang tua, patuh, ikut membantu, misalkan membersihkan lantai, menyapu halaman, mengepel, atau bisa ngomong adik. Baik, anak solih solihah SDIT Ali bin Abi Thalib, mungkin itu yang dapat Amar sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga anak solih solihah di rumah semuanya sehat, tetap semangat, walaupun pembelajarannya dengan daring. Semoga pandemi corona ini cepat usai dan kita dapat melaksanakan pembelajaran bersama-sama di sekolah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Pak Amar sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kita manusia biasa pasti banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astaghfirukum alfu alfin istighfar wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.